Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan ngevlog di Candi Cangkuang Garut bersama saya Zakia, Saya Nika, saya Santi, saya Tari, saya Rismini, saya Dewi, saya Mutia, saya Fitria. saya Dina. Selamat menyaksikan guys. Bye bye. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am falling, I am fading, I have lost it all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama ibu Nia. Kebetulan di sini sebagai juru pelihara rumah adat Kampung Pulo. Jadi perlu ada ketahui bahwa di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang ini ada dua peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat yang tadi dilewati. Kita berbicara dulu mengenai sejarah candi. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Randes Upa Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad dan Arsa Dewa Siwa. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi kan para ahli merasa curiga mengapa ada Arsa Dewa Siwa tidak ada bangunannya. Dilakukanlah proses penelitian dan penggalian, yaitu tahun 67 sampai 68. Dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi, ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak candi ini bersebelahan dengan makam. Jadi bisa dilihat letak candi dan makam bersebelahan itu hanya kebetulan saja. Nah, untuk candi ini, batuan yang digunakan waktu proses pembugaran itu yang aslinya hanya 40%. Adapun jenis batuannya itu batuan andesit. Nah, untuk candi ini memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4,5 meter, tingginya itu 8,5 meter. Mengenai candi, mengenai rajanya siapa, kerajaan mana, sampai sekarang belum diketahui. Karena belum ada prasasti yang ditemukan. Hanya saja candi ini merupakan peninggalan agama Hindu, perkiraan abad itu abad ke-8. Adapun candi kan diberi nama Candi Cangkuang, Danau Cangkuang. Itu diambil dari nama desa di mana candi ini ditemukan, itu desa Cangkuang. Sedangkan nama Cangkuangnya sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini. Ini kan pohon Cangkuang. Sejenis pandan, nama latinnya itu Pandanus purcatus. Kebetulan sekarang lagi ada buahnya. Nah, tanaman ini dijadikan sebagai nama desa, nama danau, nama candi. Nah, di sampingnya di candi kan ada makam. Yang ini nama tokohnya itu Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau itu panglima kerajaan Mataram. Waktu itu beliau pada abad ke-17 mendapat tugas dari Rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara VOC di Batavia, tetapi beliau ini mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Bukti penyebarannya bisa dilihat di museum tadi, mungkin sudah ada Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Yang mana kitab yang di set museum ini kertasnya terbuat dari kulit kayu. Pohonnya kalau saya itu yang ada pelangi biru, nanti bisa dilihat. Nah, kalau untuk Arif Muhammad ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat. Tadi ada lewat satu perkampungan, namanya komplek rumah adat Kampung Pulo. Dikatakan Kampung Pulo karena letak dari kampung ini persis tengah-tengah danau, makanya dikatakan Kampung Pulo. Jadi kalau diperhatikan di Kampung Pulo ini jumlah bangunan pokok itu ada 7, 6 rumah, 1 musola. 7 itu adalah simbol dari putra-putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak. 6 di antaranya anak perempuan, namanya bangunan rumah yang saling berhadapan, 1 laki-laki, namanya bangunan musola. Jadi dari abad 17 sampai di Kampung Pulo ini kurang lebih harus 7 bangunan pokok. Nah, lalu di Kampung Pulo ada adat istiadat yang berlaku, di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Salah satunya ke makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Hari Rabu di sini hitungannya itu Selasa selepas asar sudah masuk hari Rabu. Nanti hari Rabu selepas asar sudah masuk hari Kamis. Jadi pergantian waktunya itu selepas asar atau hitungan Jawa. Lalu di Kampung Pulo juga tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki seperti sapi, karena di sini tidak boleh memelihara.
Tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat Kampung Pulo. Kalau ditanya alasannya, kalau orang tua bilang di sini itu pamali. Nah, terus di Kampung Pulo juga tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok seperti yang ibu katakan, itu harus 7 karena 7 itu adalah simbol dari keturunan yang dalam Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo, satu kampung ini hanya dihuni 6 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu wajib 1 kepala keluarga. Nah, di sini jika di dalam suatu keluarga ini ada yang dewasa terus menikah, 2 minggu setelah menikah kami harus keluar dari Kampung Pulo ini. Tidak boleh menetap selama ibu bapaknya atau orang tuanya masih ada. Nah, jika orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tapi yang hak atas rumah ini anak perempuan. Jadi rumah ini jatuhnya ke anak perempuan atau materi garis keturunan dari ibu. Nah, lalu di Kampung Pulo juga keturunan di sini tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti prisma, atapnya harus selamanya jolotong atau memanjang. Dan di sini juga keturunan di sini tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Jadi kami keturunannya meskipun sudah di luar, jika berasal dari sini tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Nah, lalu untuk aktivitas sehari-hari warga kampung sini mata pencaharian itu sebagai petani, baik itu ke sawah ataupun ke ladang. Tetapi setelah ini dibuka objek wisata, mata pencaharian provinsi bertambah. Yang jualan tadi kan banyak yang jualan warung-warung, itu 90% ibu-ibunya dari sini. Masyarakat adat Kampung Pulo. Lalu dari 6 kepala keluarga juga sekarang jumlah jiwanya hanya 20 orang, 10 laki-laki, 10 perempuan. Yang paling mudanya itu 9 tahun, yang paling sepuh 103 tahun. Masih ada di Kampung Pulo. Nah, itu mungkin saya yang pandang dulu mengenai sejarah di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan tugasnya silakan. Oh iya Ibu, kan tadi dibilang jangan ada hewan berkaki 4. Kebetulan Ya, memelihara. Kebetulan tadi kita keliling, kita menemukan kucing berkaki 4. Itu bagaimana? Kalau kucing bukan termasuk hewan ternak. Yang menjadi hewan ternak biasanya dijadikan sapi, kambing. Ya itu yang kalau kucing juga kan di sini biasanya yang dari luar ke sini. Jadi memang nggak sengaja oleh warga di sini. Biasanya yang ikut rakit misalkan dari seberang ke sini ataupun dari kampung sebelah itu tidak diternakan untuk kucing. Jadi yang menjadi spesifiknya itu kambing, sapi. Gitu. Silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Silakan sekarang lihat-lihat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kembali lagi ke sini. Nah, guys, di sini kita sudah berada di Museum Situs Cagar Budaya Candi Cangkuang bersama teman-teman kita semua. Dan ini adalah kita tempatnya. There's something about the way the street looks when it's just rained. There's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. Oh yeah. We're driving down the road. I wonder if you know I'm trying so hard not to get caught up now. But you're just so cool. Run your hands through your hair, absent-mindedly making me want. Fondasi ini memiliki ukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kalau diperhatikan kan ini ada yang hitam. Ya. Ini sebenarnya sumur atau lubang. Dalam ke bawahnya kurang lebih 7 meter. Fungsi dahulu untuk menyimpan jenazah agama Hindu. Tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Candi ini hanya sebagai dead monument. Jadi si lubang tersebut ditutup oleh arca Dewa Siwa. Jadi letak dari arca Dewa Siwa menutup lubang yang dalamnya kurang lebih 7 meter. Nah, kalau ini proses pemugaran. Ini tahun 74 sampai 76. Kebetulan untuk proses pemugaran sebelum dimasukkan ke fondasi asli dicoba dulu dibikin seperti ini. Terus ada pertanyaan, apakah memang candi bentuknya seperti ini? Walau alam, ini hanya perkiraannya saja. Karena batuan yang aslinya juga kan hanya 40%. Jenis batuannya itu batuan andesit. Jadi tidak semuanya asli. Nah, ini yang jenis batuan andesit itu. Yang untuk mendirikan candi. Kalau yang ini granit, kalau yang itu contoh gerabah dari tanah liat dan dari batu juga.
Terus kalau untuk proses penyebaran agama Islam, waktu Ayah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, ini yang digunakan oleh beliau. Ini ada yang berupa Al-Quran, kalau Al-Quran sebelah sana, kalau yang ini khutbah Idul Adha. Nah, kebetulan yang tadi Ibu singgung, ini kertasnya itu terbuat dari kulit kayu. Kebetulan nama pohonnya itu pohon saeh, nanti bisa dilihat di luar pohonnya. Nah, yang diambilnya itu kulitnya, nanti prosesnya seperti ini. Kalau di sini bilangnya itu daluang atau kertas tradisional Nusantara. Untuk kitab ini tulisannya itu dalam bahasa Arab tapi terjemah itu dalam bahasa Jawa kuno. Itu guys penjelasan dari tadi yang pengurus di sini. Dan tadi kebetulan ada katanya kertas tadi itu terbuat dari pohon saeh. Di sini kita bisa lihat. Ini dia pohon saeh. Dan nama cangkuang. Oke guys, sekian vlog dari kami. Bye bye. Assalamualaikum. Saya Santi. Saya Talia. Assalamualaikum.